Wa balaghal ittihadu asyaddah. Tekanan orang-orang Quraisy dan siksaan mereka semakin yaitu memuncak. Hatta inna Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu yaqul, sampai sahabat Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu berkata. Jadi sahabat Khabbab ini punggungnya ini disetrika dengan besi yang dipanaskan. Ini Khabbab ibn Arat ini dalam keadaan tersiksa mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Khabbab berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun bi burdatin fi dhillil Ka'bah. Dan beliau bersandar memakai burdah, memakai kain yang berada di naungan Ka'bah. Yaitu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikin siddah. Khabbab bercerita, kami ini mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang-orang musyrik. Kami disiksa, kami dicaci maki, kami dihinakan. Faqultu ala tad'ullaha. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau berdoa kepada Allah. Faqada wa huwa muhmarrun wajhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya yaitu duduk berbaring atau tidur berbaring, lalu Nabi bangkit kemudian duduk. Wa huwa muhmarrun wajhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan apa yang disampaikan oleh Khabbab ibnul Arat. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man kana qablakum la yumshatu bimishatil hadid ma duna idamihi min lahmin wa admin wa asabin ma yasrifuhu dalika an dinihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu ada orang yang disisir dengan sisir yang besar yang terbuat dari besi yang dipanaskan. Kemudian sisir tersebut digunakan menyisir dagingnya, kulitnya, uratnya, bahkan tulangnya tersisir, terkelupas. Yang demikian itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Karena mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan iman kepada Allah, badan disiksa, daging terkelupas, bukan ditembak sekali meninggal dunia, ini lebih ringan, tetapi disisir dengan sisir yang besi yang dipanaskan, tidak bisa dibayangkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada hamba-hambanya. Allah memberikan ketenangan sehingga siksaan yang berat tersebut tidak memalingkannya dari agamanya. Wa yudha'ul minsharu ala mafriqi ra'sihi yashukku bithnataini ma yasrifuhu dhalika an dini. Dan ada di antara mereka yang yaitu keraji atau gergaji diletakkan di atas kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua. Jadi coba bayangkan, mempertahankan iman, mempertahankan la ilaha illallah, digeraji, gak ada kesalahannya, tidak mencuri, tidak membunuh. Kesalahannya bagi mereka hanya beriman kepada para nabi dan para rasul. Itu pun digeraji sampai terbelah menjadi dua, namun tidak yaitu
memalingkan mereka dari agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yutimmannallahu hadzal amra." Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Agama ini ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamih. Sampai ada orang yang naik kendaraan dari San'a ke Hadramaut tidak takut, kecuali hanya takut kepada Allah, karena negara aman. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan khawatir kambingnya dimakan serigala. Itu saja. Karena agama ini ditolong oleh Allah, membawa keamanan, membawa ketenangan. Walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kalian itu tergesa-gesa. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu tergesa-gesa, tidak sabar. Padahal yang dialami Khabbab ketika itu, punggungnya ini disetrika dengan besi yang panas. Akan tetapi dalam keadaan demikian, Nabi SAW mengajarkan untuk sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau Allah berkehendak, orang-orang kafir ini dilenyapkan sekejap mata. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi Allah dengan sempurna hikmahnya, Allah menguji hamba-hambanya yang beriman. Allah menguji mana hamba-hambanya yang sabar di atas jalan Allah. Demikian apa yang dialami sahabat. Maka kita yang ngaji sunnah, ngaji tauhid, dirasani keluarganya saja mentalnya sudah ciut. Takut menegakkan sunnah, takut yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Belum lagi dicaci maki, belum lagi disiksa. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu, bahkan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian. Karena ini sunnatullah kepada hamba-hambanya yang dicintainya, diuji di jalan Allah. Sabar atau enggak? Sabar atau enggak? Selama ini ujiannya hanya ekonomi saja, dompet kosong atau enggak. Tidak pernah diuji, yaitu bagaimana beriman diganggu oleh orang, dirasani orang gara-gara ngaji. Oh, orang ini mulai kena pengaruh aliran jenggot. Orang ini sudah kena pengaruh aliran cingkrang. Bagaimana sabarnya? Diuji oleh Allah. Mereka yang mencibir, suruh datang, diajak, dimotivasi untuk belajar agama. Adapun kita mengalami itu semuanya, sabarlah, jangan tergesa-gesa. Karena Nabi SAW bersabda, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini, agamanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah. Karena Allah taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrik.